Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkuliahan filsafat. Kali ini kita akan membahas tentang filsafat idealisme. Mungkin ini merupakan cabang dari filsafat umum yang sebelumnya sudah kita pelajari pada semester yang lalu. Tapi untuk kita ketahui bahwa idealisme itu sendiri sering kita dengar tentang istilah tersebut. Jadi ada yang menggunakan yang diistilahkan dengan pemikiran yang idealis dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya idealisme itu merupakan sebuah istilah dalam filsafat yang mempunyai arti yang sangat berbeda dari artinya dalam bahasa kita sehari-hari. Dan secara umum kata idealis itu merupakan kata ataupun yang berarti seseorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika dan agama serta bisa menghayatinya. Kemudian kita juga bisa mengartikan bahwa idealis itu adalah sebuah kata yang berarti orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu rencana ataupun program yang memang belum ada. Kalau kita lihat secara falsafi, maka arti daripada idealisme itu ditentukan lebih banyak oleh arti biasa dari kata ide daripada kata ideal. Nah, di sini Hawking dia merupakan seorang yang idealis. Itu pernah mengatakan bahwa kata-kata idealisme itu merupakan lebih tepat daripada idealisme. Atau dengan kata ringkas, kita mengatakan bahwa idealisme mengatakan bahwa realitas itu terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal, atau yang bisa disebut dengan mind, atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Nah, idealisme ini menekankan sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi. Nah, jika materialisme mengatakan bahwa materi adalah real dan akal adalah fenomena yang menyertainya, maka idealisme mengatakan bahwa akal itulah yang real dan materi adalah produk sampingan, bukan produk utama. Dengan begitu, maka idealisme ini mengandung pengingkaran bahwa dunia ini pada dasarnya adalah sebuah mesin besar yang harus ditafsirkan sebagai materi, mekanisme, atau kekuatan saja. Teman-teman semuanya, idealisme itu bisa juga kita mengatakan bahwa dia merupakan suatu pandangan dunia atau metafisik di dalam filsafat yang mengatakan bahwa realitas itu pada dasarnya terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide. Jadi realitas dan ide, kemudian pikiran ataupun jiwa. Jadi ini sangat erat kaitannya. Karena kenapa? Dunia itu mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Kita boleh saja melihat seseorang, tetapi kita tidak bisa menilainya langsung hanya dari luar. Nah, ini dia sebenarnya. Jadi antara hubungan ide, pikiran, dan jiwa ini sangat erat hubungannya. Jadi kalau misalnya seperti dunia tadi kita pahami dan kita tafsirkan oleh penyelidikan tentang hukum-hukum pikiran dan kesadaran, dan tidak hanya oleh metode objektif semata. Nah, oleh karena itu, alam yang mempunyai arti dan maksud yang diantara aspek-aspeknya adalah perkembangan manusia. Maka seorang idealis itu bisa berpendapat bahwa terdapat suatu harmoni yang dalam antara manusia dan alam. Timbul pertanyaan, apa yang tertinggi dalam jiwa? Maka kita bisa mengatakan bahwa apa yang tertinggi dalam jiwa itu juga merupakan yang terdalam di dalam alam. Nah, sedangkan manusia ini merasa berada di rumahnya dalam alam. Alam ini merupakan rumah bagi manusia. Tetapi alam
manusia tersendiri itu merasa tidak kalau dia itu berada di dalam rumahnya sendiri. Nah, ini sebenarnya hal yang tertinggi di dalam jiwa itu tadi. Nah, karena jiwa itu bukan satuan yang terasing atau tidak real. Dia itu merupakan sesuatu yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Dia merupakan bagian yang sebenarnya dari proses alam. Nah, proses ini dalam tingkat yang tinggi menunjukkan dirinya sebagai aktivitas. Akal, jiwa, atau perorangan itu merupakan sebagai proses yang tertinggi di dalam aktivitas manusia. Karena kenapa? Kalau di dalam Islam itu sendiri, semua yang ada di muka bumi ini itu disebut dengan alam, kecuali Sang Pencipta. Nah, manusia sebagai suatu bagian dari alam ini menunjukkan bahwa struktur alam dalam kehidupannya sendiri. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut dari dasar penciptaan manusia itu sendiri, di dalam diri manusia itu ada beberapa unsur, ya. Sama seperti avatar unsurnya. Ada unsur air, batu, ada unsur air, tanah, kemudian api, udara. Nah, itu semuanya itu merupakan unsur yang terdapat di dalam penciptaan manusia sebagai aspek alam yang kita sebutkan tadi. Teman-teman semuanya, kalau kita melihat dari sejarah idealisme ini memang agak berbelit karena istilah idealisme itu ini cukup luas, itu ya, mencakup bermacam-macam teori yang berlainan meskipun itu berkaitan. Nah, ada beberapa ahli filsafat yang mengatakan istilah tersebut dalam arti yang luas sehingga mencakup semua filsafat di sini. Yang mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan spiritual ataupun non-material itu menentukan proses alam. Ini beberapa yang mengatakan demikian. Tetapi dengan cara ini, filsafat idealis itu menentang filsafat naturalis. Karena kenapa? Proses penciptaan alam dengan filsafat idealisme ini agak sedikit berbeda. Nah, filsafat naturalis itu mengatakan kekuatan-kekuatan yang timbul pada suatu tahap yang akhir dari perkembangan alam itu bukan idealisme, tetapi itu merupakan sebuah ide. Dalam arti yang lebih sempit, istilah idealisme ini dipakai untuk menunjukkan filsafat yang memandang alam dalam arti yang pasti. Sebagiannya bersandar kepada jiwa. Nah, atau lebih tepat kita mengatakan begini, rumus idealisme itu lebih banyak dipakai oleh orang eksat, bukan orang yang sosial. Maka disinilah terdapat pengelompokan tentang jenis-jenis idealisme. Tetapi tidak ada suatu pengelompokan yang benar-benar memuaskan karena terdapat tumpang tindih di sini. Nah, salah satu idealisme yang kalau kita bagi itu seperti idealisme subjektif. Ini merupakan idealisme yang immaterialisme. Jadi jenis idealisme ini kadang-kadang dinamakan juga jenis mentalisme atau fenomenalisme. Jadi jenis ini sangat tidak dapat dipertahankan. Kenapa? Karena paling banyak mendapat tantangan daripada kaum filosofis. Nah, seorang yang menganut idealisme subjektif ini berpendapat bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya itu merupakan segala yang ada. Nah, objek pengalaman itu bukan material menurut mereka, tapi objek pengalaman adalah persepsi. Jadi apa yang dipersepsikan oleh mereka ini merupakan objek bagi mereka, bukan pengalaman, tapi persepsi. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.